Selamat berjumpa, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Kita akan berbicara mengenai satu topik yang penting yang kita lakukan setiap hari, yaitu mengenai pola makan yang sehat. Judulnya adalah Gizi Lengkap dan Seimbang. Izinkan kami untuk men-share akan materi kami. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, kita semua perlu makan, ya. Jadi bagaimanakah cara kita memilih akan gizi lengkap dan seimbang? Saudaraku yang kekasih, kita semua ingin sehat super, yaitu segar fisiknya, kuat, energik, cerdas, ceria, suci, serasi, sejahtera, sukses. Sehat super. Siapa mau sehat super? Tentu. Saudara semua kita mau sehat super. Nah, saat sekarang ini kita akan berbicara mengenai gizi. Ada 3 bagian yang kita akan bicarakan. Kebutuhan tubuh setiap hari, dari manakah zat gizi nutriennya, dan kemudian bahan makanannya. Saudaraku yang kekasih, makanan mempunyai 3 fungsi, karena tubuh mempunyai 3 kebutuhan. Pertama, kebutuhan untuk tenaga. Dari mana datang tenaga? Tenaga ini datang dari bahan makanan atau zat gizi nutrien yang namanya karbohidrat yang terdapat di bahan-bahan makanan, yaitu makanan pokok. Yang kedua, tubuh membutuhkan pembangun struktur dan susunan tubuh. Bagaimana tubuh itu bisa mengalami pertumbuhan dan berisi dan seluruh jaringan-jaringannya mempunyai kebutuhan, maka ini dibangun oleh nutrisi protein dan lemak. Di mana, di bahan makanan manakah kita boleh dapat protein dan lemak? Itu adalah di lauk. Kemudian fungsi makanan yang ketiga, yang dibutuhkan oleh tubuh adalah pengatur daripada cara kerja, metabolisme daripada tubuh. Zat gizi apa yang berperan untuk membuat tubuh ini tetap berjalan dengan lancar, dengan kuat, dan bisa melawan penyakit? Ini adalah vitamin-vitamin dan mineral. Di manakah bahan makanan yang banyak vitamin dan mineral? Sayur dan buah. Tentunya, di antara 4 bahan makanan, makanan pokok, lauk, sayur, dan buah, terdapat campuran daripada zat-zat gizi nutrien. Tetapi ini adalah konsep yang lengkap tentang makanan kita. Kalau kita mau makanan kita lengkap, maka harus ada semua zat gizi tersebut. Karbohidrat menghasilkan gula untuk tenaga, protein dan lemak yang ada di lauk akan memberikan pembangunan susunan tubuh, vitamin mineral yang banyak sekali di sayur dan buah, dan pengatur akan mengatur seluruh tubuh berjalan dengan baik. Jadi dengan aturan yang sederhana ini, saudara sudah bisa mengetahui pola makan yang lengkap dan seimbang. Nah, saudara-saudara, kita melihat makanan pokok kita seperti yang terpampang di dalam gambar ini menghasilkan gula atau karbohidrat. Nomor 2, lauk pauk. Yang hewani ada ayam, ada daging, ada ikan, ada telur, termasuk susu, dan ada yang nabati yaitu tahu dan biji-bijian dan kacang-kacangan. Yang ketiga adalah buah-buahan yang terdapat berjenis-jenisnya. Ada pepaya, ada pisang, ada mangga, ada buah-buah tropis, dan ada buah-buah tempat daerah sejuk seperti apel, anggur, dan lain-lain. Kelompok yang keempat adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini terdiri dari daun-daun hijau dan tumbuhan yang berwarna merah, kuning, ungu, dan lain-lain. Itu pasti mengandung vitamin dan mineral. Dan yang kelima adalah susu. Susu adalah
bahan makanan untuk bayi yang Tuhan telah buat untuk masa eksklusif 6 bulan dan 2 tahun selagi ibu menyusui air susu ibu, maka inilah makanan pertama dan paling baik untuk makhluk yang namanya manusia. Jadi saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat bahwa walaupun pola makan 4 sehat 5 sempurna ini sudah lama, tetapi konsepnya itu masih mengandung akan hal-hal yang penting untuk kesehatan kita. Tentunya dengan pola piramida makanan, gizi lengkap seimbang yang berkembang lebih lanjut, kita bisa mempelajarinya. Tetapi pada saat ini saya ingin menerangkan mengenai makanan gizi lengkap dan seimbang, terutama bagi yang vegetarian atau mengambil seluruh bahan makanan itu dari tumbuh-tumbuhan. Dan lakto-ovo atau telur dan susu adalah bahan dari hewani yang tidak mengandung darah. Dan ini adalah lakto-ovo vegetarian. Baik saudaraku yang kekasih, kalau saudara mengetahui bahwa saudara harus memakan 4 jenis bahan makanan, makanan pokok, makanan lauk, sayur, dan buah-buahan. Bagaimana kita menatanya? Bagaimana kita bisa mengolah makanan kita setiap hari tanpa harus membuang waktu yang terlalu panjang, tanpa harus menggunakan pengukur-pengukur seperti pengukur berat atau volume, atau hanya dengan memakai alat-alat dapur. Jadi ini ibu-ibu bisa pun melakukan, bahkan bapak-bapak pun bisa mengetahui bahwa kita ini sudah cukup makannya adalah dengan mengambil 2 piring. 1 piring besar untuk taruh makanan pokok kita yang umumnya adalah nasi, tapi boleh diganti dengan ubi, dengan jagung, dengan roti, dengan sagu, dan tepung-tepungan lainnya. Pada piring yang besar ini, setengahnya taruhlah makanan pokok. Dan dianjurkan bahwa makanan kita setengahnya juga harus sayur-sayuran. Dan semakin segar dan semakin mentah sayur-sayuran itu adalah yang terbaik bagi tubuh kita. Kalau mau dimasak, jangan terlalu lama karena akan hancur enzim-enzimnya, vitamin-vitaminnya akan berkurang, nilai gizinya akan berkurang. Tetapi dalam jumlah dan cara yang tertentu, sayuran yang dimasak pun juga itu adalah baik. Kemudian lauk, hanya 1/4 daripada piring itu. Perlu lauk. Bagi saudara yang sudah vegetarian, 1 tahu besar, itu adalah kebutuhan bagi orang dewasa yang cukup lengkap. Karena kedelai adalah sumber daripada protein lemak daripada seorang yang vegetarian. Yang berikut adalah kacang hijau, kacang merah, dan kemudian biji-bijian dan polong-polongan yang lainnya. Kemudian di piring yang kedua taruhlah buah-buahan. Setiap hari harus makan buah. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita hanya makan nasi dan lauk. Ada yang makan nasi dan sayuran sedikit. Ada yang makan nasi banyak dan sayurannya sedikit. Porsinya itu bagaimana? Untuk orang-orang yang bekerja dengan tenaga, maka porsi daripada nasinya atau makanan pokoknya itu boleh lebih banyak. Kenapa? Karena mereka menggunakan energi. Mereka membutuhkan 1.500, 2.000, bahkan 3.000 kalori setiap hari yang harus didapat dari makanannya. Kebutuhan daripada lauk. Lauk tidak terlalu dibutuhkan bagi orang yang sudah dewasa yang tidak bertumbuh lagi. Untuk menambah lauk terlalu banyak, maka orang akan menjadi gemuk. Orang akan mengalami kelebihan protein dengan akibatnya. Orang akan mengalami kelebihan lemak dengan akibatnya. Oleh sebab itu, lauk cukup saja 1/4 daripada piring saudara. Itu sudah cukup. Kecuali ibu menyusui, ibu yang sedang mengandung, dan anak yang sedang bertumbuh.
membutuhkan akan lauk yang lebih banyak karena mereka membutuhkan untuk pembangun daripada tubuh mereka. Sayur-sayuran jangan terlalu sedikit. Kita pada umumnya terlalu sedikit menggunakan sayur-sayuran, hanya 1-2 sendok saja dan merasa itu hanya pelengkap. Yang utama adalah nasi. Oke? Dan kita akan mengalami kekurangan vitamin-vitamin, mineral-mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya fitokimia. Fitokimia antioksidan-antioksidan yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan yang segar. Itu sebabnya mengapa jenis-jenis daripada sayuran-sayuran yang segar, salad, gado-gado, karedok, itu adalah sangat baik untuk kita sekalian. Jadi inilah piring kita. Kalau kita makan dengan konsep piring besar kita ditaruh makanan pokok, nasi kita, dan kemudian sayur kita dalam jumlah yang berimbang atau serasi, dan secukupnya lauk, maka kita akan cukup berat badan, kita akan cukup ke, kegemukan daripada tubuh kita, dan kita mempunyai tenaga dan energi. Kemudian yang berikut jangan lupa buah-buahan. Karena sebagaimana sayur-sayuran, buah-buahan juga mengandung banyak vitamin dan mineral. Kita boleh makan 1-2 macam buah setiap hari. Siapkanlah piring diisi dengan buah. Jadi jangan lupa untuk makan buah-buahan. Seringkali kita di Indonesia hanya memakan makanan pokok banyak sekali. Lauk juga sudah cukup pada umumnya, sayur pada umumnya masih harus ditambah, tetapi buah-buahan adalah suatu keadaan yang mewah, yang jarang, dan bahkan kita tidak setiap hari memakan buah karena kebiasaan atau karena ekonomi. Tetapi buah itu sangat-sangat penting dan sangat membantu. Kenapa? Buah mengandung vitamin-vitamin mineral, antioksidan fitokimia yang membuat imunitas tubuh baik, yang membuat kelancaran di dalam tubuh-tubuh kita. Buah itu diciptakan oleh Tuhan. Buah mempunyai bahan-bahan yang sedikit berbeda dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran mengandung alkaloid-alkaloid. Buah-buahan mengandung bahan-bahan yang lain. Tetapi kedua bahan makanan ini sangat baik bagi kita sekalian. Nah, sekarang kita bertanya, mana yang kita makan duluan? Buah-buahan atau sayur-sayuran? Makan piring lauk, sayur dan makanan pokok kita, kemudian kita cuci mulut dengan buah-buahan, itu yang lazim terjadi. Itu yang sering terjadi. Namun kalau saudara bisa, lebih baik bagi saudara untuk mencoba makan buah lebih dahulu, makan buah lebih dahulu. Setelah sekitar 15 menit, saudara boleh makan nasi, sayur, dan lauk. Ya. Boleh saja saudara menggantikan akan pola ini, tetapi sebaiknya makan buah dahulu. Mengapa kami menganjurkan untuk saudara makan buah lebih dahulu? Karena buah ini sangat cepat dicerna. Dalam hitungan 15 menit sampai setengah jam, maka buah di dalam lambung itu sudah hancur lebur, sudah dikocok-kocok dan sudah dicampur dengan getah-getah daripada lambung. Dan dia akan turun ke usus dan cepat sekali diserap. Bahan-bahannya masuk ke dalam darah. Hanya bahan yang tidak bisa diserap adalah fiber atau serat. Ini tidak diserap, tapi sangat bermanfaat untuk membersihkan akan usus, terutama usus besar, sehingga ini menyebabkan buang air besar lancar dan tidak terjadi sembelit dan tidak terjadi penyakit-penyakit dari usus besar oleh karena kita memakan akan buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak seratnya. Jadi saudaraku yang kekasih, ini adalah pola untuk saudara bisa makan dengan gizi lengkap dan seimbang, dengan tidak perlu belajar teori terlalu banyak, tetapi dengan berpola demikian,
saudara boleh merasa terjamin bahwa gizi saudara lengkap dan gizi saudara seimbang. Seimbang itu artinya porsinya. Kalau saudara adalah orang yang bekerja dengan tenaga, sebagai buruh, sebagai petani, sebagai orang yang olahragawan, maka makanan pokok saudara bikin porsi-porsinya lebih besar. Kalau saudara lebih banyak menggunakan otak, menggunakan pikiran, maka buah-buahan dan sayur-sayuran sangat baik sekali untuk saudara-saudara sekalian. Porsinya ditingkatkan. Kalau saudara ibu hamil, ibu menyusui anak yang sedang bertumbuh, remaja terutama, maka saudara boleh menambah lauknya. Karena ini dibutuhkan untuk pertumbuhan, pembangunan daripada tubuh yang sedang menjadi besar dan menjadi dewasa. Jadi saudaraku, kalau saudara terlalu banyak lauk, padahal saudara sudah dewasa, itu cepat membuat dewasa dan cepat menjadi tua. Tetapi kalau saudara makan buah dan sayur, saudara akan lebih awet muda. Karena sayur dan buah menyegarkan dan membuat awet muda dan hal-hal yang lainnya bagi tubuh kita. Sayur dan buah membuat tubuh mengarah kepada alkalin, sedangkan lauk dan makanan pokok mengarahkan tubuh kepada tubuh menjadi asam dengan akibat-akibatnya. Jadi saudaraku yang kekasih, Tuhan yang Maha Kuasa telah membuat golongan-golongan makanan ini, makanan pokok, lauk itu adalah menumbuhkan kita, sayur dan buah-buahan itu menyegarkan kita. Mari kita makan. Mari kita makan dengan berpengetahuan. Mari kita makan untuk kita sehat seumur hidup. Oke, baiklah saudaraku yang kekasih. Makanan pokok itu adalah untuk kebutuhan tenaga. Dia mengandung karbohidrat yang menghasilkan gula dan gula ini masuk di dalam sel dan dia masuk kepada suatu tungku atau dia diolah menjadi energi zat panas dan tenaga di kompornya yang namanya mitokondria dan di situ dia akan diproses. Bagi saudara-saudara yang mengalami resistensi insulin, diabetes, maka karbohidrat ini tidak masuk ke dalam sel, maka tungku ini tidak membakar, maka terjadilah gangguan keseimbangan energi. Nah, contoh-contoh daripada makanan yang adalah karbohidrat adalah nasi, ubi, talas, kentang, sagu, dan gandum atau roti kita. Golongan kedua yang kita perlukan untuk kebutuhan pembangunan tubuh adalah lauk, mengandung protein dan lemak untuk membangun struktur sel dan jaringan-jaringan. Contohnya dari hewan adalah susu, telur, ikan, dan daging. Dari bahan-bahan tumbuhan nabati, vegetarian adalah biji-bijian, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Sayuran dan buah adalah anti penyakit dan untuk awet muda. Ingat, saudara yang mau kulitnya tetap mulus, saudara tetap mau kelihatan cantik dan ganteng, mari makan sayur dan buah. Ini mengandung banyak vitamin, mineral, serat, antioksidan, dan fitokimia, memperlancar metabolisme proses kimia tubuh, akan dia menangkap perusak sel-sel tubuh, menguatkan imunitas. Nah, ini bagus sekali buah dan sayuran di era COVID seperti ini. Di saat saudara terlalu capek bekerja, saudara stres banyak, buah dan sayuran yang segar-segar sangat membantu sekali. Segala jenis sayuran, buah segar atau diproses dengan cara alam. Jadi saudaraku, nah kita melihat 4 golongan ini, ya. Ada nasi, gandum, umbian, polong, bijian, kacang, susu, telur, ikan, ayam, daging, tumbuhan, daun hijau, dan berwarna-warni, semua jenis buah-buahan. Itu sangat baik bagi kita. Nah, inilah contoh daripada makanan pokok. Kami menganjurkan beras merah, nasi merah. Mengapa kita menganjurkan beras merah, saudaraku? Karena beras putih adalah gula semuanya. Tidak ada serat dan vitamin sangat-sangat mendekati nol. Hampir tidak ada vitamin, terutama vitamin B.
Tetapi beras merah yang pecah kulit itu mengandung vitamin dan serat juga. Jadi itu sangat bermanfaat. Memang rasanya di awal 1-2 minggu makan nasi merah rasanya kurang enak. Rasanya kurang baik. Tetapi setelah 2 minggu dan sudah biasa, maka saudara akan menjadi senang dengan nasi merah itu. Nah, di tempat lain ada sagu, ada ubi, ada ubi rambat, ada talas, ada jagung, ada gandum, roti kita. Ini semua adalah energi. Ini menghasilkan gula untuk menghasilkan tenaga bagi tubuh kita. Lauk kita bagi golongan vegetarian adalah kedelai, adalah yang mempunyai asam amino yang lengkap, yang paling lengkap, ya, paling lengkap. Bagi saudara yang vegetarian, telur dan susu adalah tambahan untuk protein dan lemak. Kalau saudara merasa ada kurang daripada asam amino dan mungkin kebutuhan akan lemaknya. Tetapi dengan makan kedelai, yaitu tahu tempe setiap hari dalam jumlah yang normal, itu tidak bermasalah. Tidak akan menghasilkan asam urat tinggi, kecuali sangat-sangat terlalu tinggi, digoreng, dikeripik, dan kemudian dicampur juga dengan jenis-jenis protein yang lain. Kue, protein-protein dari hewani yang lain, susu, coklat, dan lain sebagainya. Barulah protein itu berlebihan. Tetapi bila mana saudara makan biji-bijian, kacang-kacangan, kacang mete, almond, kasu, kacang-kacang yang lain-lainnya, biji-bijian itu Tuhan sudah buat, itu adalah untuk manfaat bagi kita semuanya. Sayur-sayuran saudara semua tahu, sayur-sayuran berdaun hijau gelap adalah sangat-sangat baik. Tetapi yang berwarna-warni yang lain juga diperlukan untuk berbagai macam fungsi. Buah-buahan warna merah dan kuning mengandung karotin dan sangat-sangat dibutuhkan. Beta karotin, vitamin A, dan seterusnya. Yang warna hijau, yang warna biru mengandung siano, ya, antosianin, ya, itu juga dibutuhkan untuk tubuh kita. Makan buah-buah. Kalau mahal buah impor, andalkanlah buah lokal. Kalau saudara pun makan hanya pisang atau pepaya atau nanas atau jeruk atau mangga dan tidak bisa mendapatkan makanan-makanan yang dari luar negeri, itu tidak apa-apa. Kita bangga bahwa makanan dalam negeri juga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberikan berbagai jenis-jenis makanan bagi kita, saudaraku. Makanan yang diberikan itu bervariasi. Ini adalah makanan yang saudara sebagian sangat menggemari dan mungkin 1-2 orang tidak bisa makan makanan ini atau durian, ya. Tetapi saudara mengetahui bahwa Tuhan mau kita untuk makan durian secara terbatas. Jangan kebablasan, jangan terlalu banyak. Mengapa? Tuhan menciptakannya jauh di atas pohon. Susah mau naik. Kalau jatuh bisa bolong kepala. Kalau dia mau dibuka, dikupas, sangat susah sekali. Keras sekali. Lalu berduri-duri bisa luka tangan kita. Tandanya bahwa jangan makan terlalu banyak. Tetapi kalau sudah terbuka, waduh, rasanya nikmat sekali. Durian adalah makanan untuk raja-raja. Dan salah satu tanda lagi bahwa Tuhan membuat durian jangan dimakan terlalu banyak adalah karena dia musiman. Dia hanya muncul pada musim-musim tertentu, kecuali di tempat-tempat tertentu kita tahu bahwa selalu tiap hari ada, ya, selalu ada akan buah ini. Tetapi pada umumnya dia tidak setiap hari ada. Tetapi pisang, pepaya, nanas, oh itu hampir tiap waktu, tak pakai musim, hanya sesuai dengan waktu tanamnya, maka dia akan menghasilkan. Jadi itu tanda bahwa kita makan setiap hari pisang, kita makan pepaya, kita makan nanas, tidak apa-apa bagi kita. Itu sangat baik. Tinggal kita membuat variasi.
2-3 macam buah satu hari, 2-3 macam sayur setiap hari, makan makanan pokok, dan makan lauk yang mengandung protein dan lemak, itu sangat baik sekali. Oke, bagi penggemar daripada durian, silahkan memakannya, tetapi ikutilah aturannya. Saudaraku, Tuhan amat baik. Di daerah gurun, di mana sulit mendapatkan sayur-sayuran, Tuhan membuat suatu makanan, bahan makanan yang lengkap. Ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, gulanya, energinya sudah ada, yaitu kurma. Kurma ini sangat bermanfaat sekali bagi saudara-saudara yang dari Timur Tengah. Tetapi kita juga di Indonesia ini juga bisa datang buah kurma ini dan sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian, Krenten juga adalah ciptaan Tuhan, tapi gulanya cukup tinggi bagi orang yang masih sehat, masih boleh. Tetapi bagi yang sudah mulai mengarah tinggi gulanya, maka ini boleh, tapi dibatasi jumlahnya. Nah, ini adalah satu bahan makanan yang tersebar di Afrika, Asia, dan di Amerika Selatan. Kelapa, coconut, koko, nata de coco, waduh, sangat terkenal dan sangat enak. Ini adalah betul-betul makanan yang Tuhan berikan bagi orang-orang di kepulauan dan di daerah-daerah tropis. Ini tidak menyebabkan penyakit. Ini tidak menyebabkan penyakit jantung, naik kolesterol. Bila mana kita mengkonsumsi kelapa dalam bentuk yang alami, kita mengkonsumsi kelapa karena Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita boleh mengkonsumsinya, yaitu kelapa muda, ya, daging kelapa muda. Kalau sudah tua itu sudah mulai menjadi kopra dan itu agak kurang untuk kita konsumsikan karena sudah semakin keras dan kandungannya mulai berubah, dia punya air kelapa tua beda dengan air kelapa muda, tetapi juga masih bermanfaat. Tetapi kelapa dalam bentuk yang muda itu memang bagus untuk dikonsumsi. Bagaimana mengenai santan? Oh, santan menyebabkan kolesterol. Tidak. Santan bukanlah kolesterol. Dia adalah lemak jenuh. Kelapa ini adalah lemak jenuh. Tetapi dalam penggunaannya yang natural atau disantan sedikit, digodok sedikit, itu masih baik. Tapi kalau sudah dipanaskan berulang-ulang, digodok berulang-ulang, nah dia semakin kental dan kalau dicampur dengan daging-dagingan, maka itu akan meningkatkan kolesterol. Yang meningkatkannya bukan dari santannya atau dari minyak kelapanya, tetapi dari bahan daging-dagingan tersebut. Namun, kalau kita terlalu banyak menggunakan minyak kelapa yang menghasilkan trigliserida, dan kalau kita goreng, maka itu akan menghasilkan beberapa trans fat, itu yang mengganggu akan kesehatan kita. Tapi pada umumnya, kelapa yang segar, kelapa yang mentah, kelapa muda, air kelapa muda, daging kelapa muda, silahkan konsumsikan. Karena air kelapa mengandung kandungan elektrolit atau garam-garaman yang normal dengan tubuh kita. Bahkan di zaman perang, di kondisi perang, bila mana hilang darah, maka orang-orang atau serdadu-serdadu kadang-kadang menginfus dengan air kelapa atau minum air kelapa sebagai pengganti sementara waktu darah yang hilang tersebut. Jadi saudaraku, makanan itu ciptaan Tuhan. Bahan makanan dari alami itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kita boleh menggunakannya dengan penuh hikmat dan dengan berpengetahuan. Jadi saudaraku, inilah 4 daripada makanan yang saudara dan saya perlu makan setiap hari. Makanlah makanan pokok kita, makanlah akan lauk kita, makanlah sayur-sayuran kita. Dan di piring yang terpisah, makanlah buah-buahan. Beberapa menit sebelum kita makan makanan lauk,
makanan pokok dan sayuran kita. Kenapa? Karena buah dan sayur tidak semuanya bagus dicampur bersama-sama. Mereka akan saling bereaksi dan alkaloid daripada sayur-sayuran dan beberapa asam yang ada di dalam buah-buahan itu akan mengganggu satu dengan yang lain. Tetapi kalau dipisahkan itu adalah lebih baik. Jadi saudaraku yang kekasih, nasihat tambahan bagi kita, sumber mana yang tepat? Sumber yang tepat adalah dari pertanian organik atau yang tidak pakai pupuk-pupuk kimia atau insektisida dan pestisida. Dan kalau saudara belanja di supermarket, carilah sudut yang semuanya adalah tumbuh-tumbuhan atau segar-segar. Hindarilah tempat yang plastik-plastik dan diproses. Kemudian kalau saudara simpan di rumah, buatlah persediaannya yang baik ya, di lemari es. Ibu-ibu taruh makanan yang sehat. Kalau ibu-ibu taruh makanan-makanan yang lain yang kurang sehat di lemari es, pasti bapak dan anak-anak di rumah akan mengkonsumsikannya dan kita tidak bisa melarangnya. Tetapi kalau tidak ada, ya mereka harus mencari dari luar. Maka makan di rumah adalah lebih sehat daripada makan di restoran atau makan di tempat yang lain. Mengapa? Karena di rumah kita bisa mengatur gizi dan bisa menyaring mana-mana yang tidak sehat. Tapi kalau di luar itu adalah untuk yang enak, bukan untuk sehat. Kecuali ada rumah makan sehat, rumah makan yang membuat penata makanannya, menu-menu makanannya dengan diolah dengan cara yang sehat. Pengolahan daripada makanan setelah kita dapat makanan kini adalah paling bagus segar dan mentah, dan paling bagus kalau sederhana dan perlu kehati-hatian untuk menggoreng atau menambah zat-zat makanan, bukan bukan zat asli makanan, pengawet dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, yang paling sehat adalah makanan-makanan mentah, tapi memasak juga itu bermanfaat ya. Karena ada bahan makanan seperti beras tidak bisa dimakan tanpa dimasak. Ada beberapa bahan yang harus dimasak supaya lebih mudah dicerna. Tetapi pada umumnya buah, sayuran dalam bentuk mentah, tubuh boleh mengelolanya. Simple, ya, semakin sederhana tanpa memakai bahan-bahan kimia tambahan dari luar, itu lebih baik. Tetapi kalau mau memakai cita rasa, gunakanlah beberapa jamu, beberapa herbal ya yang bisa digunakan untuk membuat cita rasa jahe, kunyit, temulawak ya, ya dan bawang dan lain sebagainya. Itu membuat makanan enak. Nah, hati-hati dengan belanga goreng. Kalaupun saudara masih menggoreng, goreng sedikit saja. Jangan terlalu lama, jangan sampai terlalu panas. Kalau saudara tumis, tumis dulu sebelum pakai air, dan terakhir baru siram minyaknya. Dan minyak yang paling baik adalah minyak kelapa. Kalau dipanaskan minyak kelapa dia tidak berubah, tetapi minyak-minyak nabati lainnya kalau dipanaskan dia akan berubah. Ya, dia akan berubah. Jadi kita harus hati-hati dengan mengolah makanan yang digoreng. Jadi inilah saudaraku makanan yang mentah. Inilah saudaraku makanan yang diolah sederhana tapi berwarna-warni dan cita rasanya enak. Bahaya daripada lezatnya makanan yang diolah dengan terlalu banyak. Itu bisa ada bahan-bahan beracun, bahan-bahan yang membuat kerusakan-kerusakan bagi tubuh, cepat tua, dan mengalami penyakit yang lebih banyak dan lebih berat. Kemudian bagaimana caranya kita memakan? Caranya adalah kita harus makan pada waktu yang tepat. Kita konsumsi dengan cara yang tepat. Dan di antara waktu makan kita harus menatanya dengan tepat. Oke, baik. Nah, waktu yang tepat adalah kita harus makan 2 kali sehari. Tapi yang bisa makan 3 kali sehari, 3 kali sehari. Bagi orang yang sudah lanjut, maka akan menemukan 2 kali makan sehari cukup.
Makan pagi, makan buah-buahan, blender, dan kemudian pada siang hari makan nasi dan lauk dan sayur-sayuran, dan pada sore hari boleh hanya buah-buahan atau makan nasi, lauk, dan sayur-sayuran juga dalam jumlah yang ringan. Kemudian di antara jam makan dianjurkan 5 jam untuk membuat perut itu boleh beristirahat dan menyegarkan dirinya kembali. Getah-getahnya menjadi lebih baik daripada terus-menerus makan hanya 1 kali sehari, yaitu dari pagi sampai malam tidak stop-stop. Itu makan 1 kali sehari, tapi itu kurang baik karena dia cemilan, dia dia memakan terus dan pencernaan ini capek dan mempunyai akibatnya yang kurang baik. Kalau makan harus gembira, harus tertawa, jangan sambil stres, jangan sampai marah-marah. Kita harus makan pada waktunya dan kita bercengkerama dengan keluarga. Biarlah makan itu makanan yang suasana makan itu adalah makanan suasana senang, gembira, positif, sehingga ini membawa manfaat bagi kita. Dan kemudian saudara-saudaraku yang kekasih, kita di antara jam makan paling baik adalah minum air saja. Kalau kita mau snack buah, supaya kita tidak mencerna dan mengeluarkan getah-getah lambung, getah-getah usus terlalu banyak yang membuat pencernaan kita bekerja terus-menerus dan dia mengalami keletihan. Jadi inilah saudaraku yang kekasih akan pembicaraan kita pada saat sekarang ini, dan pada waktu yang lainnya kita akan bicara topik yang kedua mengenai susu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk kita mengetahui bahwa makanan yang lengkap dan seimbang itu adalah memenuhi 3 fungsi daripada tubuh, yaitu pembangun, energi, dan untuk pengatur. Yang ada pada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tapi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak sekalian yang mau gizi yang lengkap, ingat saja 4 makanan utama. Makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Dan susu adalah makanan yang lengkap dan khusus untuk bayi-bayi di bawah 2 tahun. Dan eksklusif tanpa campuran bagi bayi-bayi di bawah dari 6 bulan. Hanya susu saja, tidak ada yang lain. Kita akan bicarakan mengenai susu di waktu yang lain. Kiranya saudara boleh makan sehat, bertumbuh sehat, berenergi, dan menjadi awet muda dan tetap sehat melawan COVID, melawan segala macam penyakit. Karena makanan adalah obat yang terbaik. Biarlah makanan menjadi obat kita, dan kalau kita mau sembuh, cukup dengan makan yang sehat. Tuhan memberkati kita.